Kalian tahu nggak ada proyek riset di Amerika yang katanya bisa bikin gempa bumi, ngatur cuaca, bahkan ngacakin pikiran manusia. Namanya HRP. Bayangin aja, satu fasilitas di tengah hutan Alaska isinya antena-antena gede yang katanya bisa memanipulasi ionosfer. Kedengeran kayak film sci-fi kan? Tapi ini nyata, bangunannya beneran ada, bukan cuman mitos. Nah, HAARP ini singkatan dari High Frequency Active Auroral Research Program. Awalnya, ini proyek riset bareng Angkatan Udara, Angkatan Laut Amerika, sama Universitas Alaska. Tujuannya katanya buat riset tentang ionosfer, lapisan atmosfer yang letaknya sekitar 60-1000 km di atas permukaan bumi. Kenapa ionosfer penting? Karena di sana gelombang radio mantul-mantul. Jadi, penting banget buat komunikasi militer, navigasi pesawat, kapal selam, sampai sinyal GPS yang kita pakai tiap hari. Tapi di luar penjelasan resminya, orang-orang banyak yang curiga. Karena alat HRP ini bisa memancarkan gelombang radio frekuensi tinggi dengan daya super gede. Ada yang bilang HRP bisa bikin badai salju, ngatur hujan, bahkan bikin gempa. Saking hebohnya, HRP sering banget jadi bahan teori konspirasi. Setiap ada bencana besar, kayak gempa Haiti 2010 atau tsunami Jepang 2011, selalu ada aja yang nuduh HRP yang bikin. Sebenarnya, kalau kita lihat dari data resminya, HRP memang memancarkan energi besar, tapi masih jauh banget dibanding energi alami kayak petir. Misalnya, energi yang dipancarkan HRP itu cuma sekitar beberapa megawatt, sementara petir sekali nyambar bisa nyampe ratusan juta watt. Jadi, kalau dibilang HRP bisa bikin gempa skala besar, rasanya sih nggak masuk akal. Tapi wajar juga sih kalau orang curiga, soalnya teknologi ini kan canggih banget dan jarang orang ngerti cara kerjanya. Cuma, kalau lo pikir-pikir, konspirasi HRP ini juga muncul karena ada rasa takut. Apalagi sekarang kita makin ngerasa diawasin. Internet, gadget, semua serba canggih bikin orang gampang parno. Misalnya aja, lo pernah nggak ngalamin sinyal GPS error waktu lagi di jalan? Atau tiba-tiba sinyal internet lo hilang pas lagi meeting penting? Nah, itu contohnya betapa komunikasi kita sangat bergantung sama teknologi yang nyambung ke ionosfer. Makanya, waktu muncul kabar ada proyek kayak HARP yang bisa ngoprek ionosfer, orang langsung mikir macem-macem. HARP juga sering dibilang bisa mind control. Nah, ini juga rame banget dibahas. Karena gelombang radio itu kan memang bisa mempengaruhi otak manusia, tapi dalam intensitas tertentu. Yang jadi masalah, HARP ini nggak pernah transparan ke publik soal data percobaannya, jadi makin liar deh spekulasi orang. Tapi sampai sekarang, belum ada bukti ilmiah yang nunjukin kalau HARP bisa kontrol pikiran massal kayak di film-film thriller. Tapi jujur aja, proyek kayak gini tetap bikin orang penasaran. Soalnya, kalau teknologi bisa dipakai buat kebaikan, pasti bisa juga disalahgunakan. Ibarat pisau, bisa buat masak, bisa juga buat hal lain. Itu yang bikin HRP selalu jadi bahan gosip konspirasi. Apalagi banyak dokumen soal HARP yang awalnya diklasifikasi rahasia. Walaupun sekarang banyak yang udah dibuka ke publik, tetap aja nggak semua orang percaya. Gue pribadi sih ngelihat HRP sebagai teknologi riset. Tujuannya buat ngembangin ilmu pengetahuan, apalagi soal komunikasi radio sama navigasi. Tapi gue juga nggak nutup mata kalau teknologi kayak gini bisa aja dijadiin senjata kalau jatuh ke tangan yang salah. Jadi, penting banget buat kita tetap kritis tapi juga rasional. Nggak asal telan mentah-mentah teori konspirasi, tapi juga nggak langsung percaya semua yang dikasih tahu pemerintah. Nah, gimana menurut kalian? Pernah dengar soal HARP sebelumnya? Atau kamu termasuk yang penasaran sama konspirasinya? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa diskusi lebih jauh. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.